Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Kembali mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita umur panjang dan masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan fardu Jum'ah berjamaah. Semoga dengan iringan untayan rasa syukur tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi ridha dan terus mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua dengan yang lebih afdal dan lebih berkah lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam, tak bosan-bosannya kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak Allah Ta'ala akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya izinkan khatib yang dhaif ini untuk berwasiat kepada dirinya dan umumnya kepada kita semua. Mari kita tingkatkan dan kita optimalkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Allah pun berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekalah kalian dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Pada khutbah Jumat siang hari ini, khatib akan membawakan suatu tema menggapai cinta Allah dengan perilaku zuhud. Bermula dari salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Rawahu Ibnu Majah wa qala hadithun hasan. Dikatakan oleh sahabat Abul Abbas yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah Ta'ala meridainya, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, wahai Rasul, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkan perkara tersebut,
maka Allah Ta'ala akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Maka Rasul pun menjawab dengan sabdanya, berlaku zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan berlaku zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia sesamamu, niscaya mereka akan mencintaimu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dan kemudian Imam Ibnu Majah mengatakan hadis derajatnya adalah hadis yang hasan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, zuhud dapat kita maknai dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Atau dengan kata lain, selama kita hidup di dunia ini, kita pergunakan fasilitas Allah berupa rezeki yang Allah karuniakan kepada kita semua sebatas kebutuhan yang kita butuhkan saja. Dan sisanya kita optimalkan untuk diberikan kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu semua akan menimbulkan manfaat baik di dunia dan utamanya manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Maka sesungguhnya dalam kehidupan kita, antara angan-angan manusia dengan kebutuhan pribadinya ataupun kebutuhan keluarganya, dapat kita ambil suatu perumpamaan. Ketika pada bulan suci Ramadan, di mana kita umat Islam diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, dari sejak azan subuh sampai dengan azan maghrib, maka sudah terasa sedemikian dahaganya kita, dan kita pun merasakan lapar. Kemudian setelah hidangan berbuka puasa atau hidangan buka puasa tersebut telah terhidang di meja makan, yang siap untuk kita santap bersama keluarga kita, maka angan-angan kita akan timbul. Betapa lezatnya air yang tersiap atau terhidang di meja makan tersebut. Timbullah angan-angan kita akan meneguknya sampai sepuas-puasnya. Begitupun ketika lambung kita terasa lapar. Karena kurang lebih 8-12 jam kita menahan lapar. Setelah terhidang makanan di atas meja hidang tersebut, terkadang angan-angan kita akan segera menyantapnya dengan sepuas-puasnya. Namun kenyataannya, ketika azan maghrib dikumandangkan, kemudian kita meneguk beberapa teguk air, maka terlepaslah sudah dahaga kita. Kemudian kita lanjutkan dengan memakan beberapa suap dari hidangan makanan yang terhidang di meja makan tersebut. Ternyata dengan beberapa suap pun rasa lapar yang kita rasakan pun telah sirna. Sangat berbeda dengan angan-angan kita sebelum menjelang azan maghrib. Di mana angan-angan kita akan minum yang sebanyak-banyaknya, yang sepuas-puasnya. Dan akan makan yang sebanyak-banyaknya dan sepuas-puasnya. Sehingga selama 1 hari kita merasakan lapar dan dahaga itu bisa tertuntaskan dengan rasa lapar, dengan rasa kenyang yang kita rasakan setelah makan. Dan hilangnya rasa dahaga ketika air telah kita teguk ke dalam mulut kita. Maka sesungguhnya kebutuhan kehidupan kita selama hidup di dunia menjadi suatu perumpamaan ketika kita sedang berbuka puasa tersebut. Angan-angan kita terhadap rumah, tempat tinggal. Angan-angan kita terhadap makanan yang akan kita makan. Angan-angan kita terhadap pakaian yang akan kita pergunakan. Dan angan-angan kita terhadap kemewahan di dunia ini terkadang-kadang sangat melambung tinggi. Padahal sesungguhnya kebutuhan kita ketika kita melakukan ataupun mempergunakan fasilitas Allah tersebut sangat-sangat berbeda jauh. Hanya membutuhkan beberapa saja, tapi kita sangat dipusingkan untuk mencari yang berlebih sampai dengan kita menyiksa kehidupan diri kita bersama. Maka oleh karena itu, ada suatu hikmah yang sangat luar biasa. Lewat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
Ketika Rasul mengatakan izhad fid dunya, berlaku zuhudlah kalian ketika kalian hidup di dunia. Berlaku zuhudlah kalian terhadap perkara-perkara duniawi yang dengan itu kesemuanya akan mendatangkan mahabbah dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fasilitas yang Allah berikan untuk kehidupannya, dia pergunakan secukupnya. Dan sisanya dia maksimalkan untuk membeli kasih sayang dan cinta serta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wazhad fi ma'indan nas. Dan berlaku zuhudlah kamu terhadap apa-apa yang ada pada diri manusia yang lain. Niscaya mereka pun akan mencintainya. Maksudnya apa? Dalam kehidupan kita, antara rezeki satu manusia dengan manusia yang lain, telah Allah tetapkan takarannya masing-masing. Maka cukupkanlah, syukurilah, nikmatilah dari apa-apa yang telah Allah berikan kepada diri dan keluarga kita. Dan jangan usil, jangan hasad, jangan dengki, jangan hasut, jangan tamak terhadap rezeki yang Allah berikan kepada manusia yang lain. Menjadi fitrah kehidupan manusia, ketika kita telah berusaha, bersusah payah untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan dunia, maka dari hasil yang kita dapatkan tersebut timbullah rasa cinta untuk memilikinya dan mempergunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi, ketika ada orang lain, entah itu saudara kita atau sesama warga, yang membutuhkan atau meminta kepada kita, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali kita akan membantunya. Tapi menjadi fitrah manusia, apabila semakin banyak dengan orang yang sama, berkali-kali meminta tolong kepada kita, meminta apa yang ada pada diri kita, terkadang lambat laun akan timbul rasa tidak suka kita kepada dia yang meminta. Dan itulah menjadi gambaran fitrah kehidupan manusia. Maka semakin banyak kita meminta kepada sesama manusia, maka akan sedikit demi sedikit timbul rasa tidak sukanya kepada kita yang meminta. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha kaya, yang maha ghaniyul mughni, yang kekayaannya tidak ada batasnya. Semakin banyak kita meminta kepadanya, semakin sering kita meminta kepada Allah, maka akan timbul rasa semakin cintanya Allah kepada hambanya tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan berlaku zuhud kepada sesama manusia, dengan tidak usil, dengan tidak tamak, dengan tidak meminta-minta terhadap apa yang Allah berikan kepada sesama manusia, dari itulah manusia tersebut akan timbul rasa cintanya kepada kita. Suatu iktibar yang sangat luar biasa, suatu pelajaran yang sangat agung yang Rasul sampaikan untuk kita semua, di mana yang dapat kita ambil istifadah, mengambil suatu intisari pelajaran terhadap hadis tersebut. Yang pertama, kita sebagai umat manusia, kita sebagai hamba yang muslim dan beriman, umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dianjurkan untuk senantiasa bertanya kepada ahlu dzikri, bertanya kepada seorang yang alim, yang berilmu terhadap apa-apa yang mendatangkan maslahat untuk kehidupan kita di akhirat. Yang kedua, di antara kandungan isi hadis yang tadi khatib bawakan, bahwa berlaku zuhud dalam kehidupan di dunia akan mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berlaku zuhud terhadap sesama manusia akan mendatangkan rasa cinta dari sesama manusia tersebut. Dan itu pula menjadi gambaran hablum minallah dan hablum minan nas. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk hidup di sisa umur kita ini dengan kehidupan yang dapat berlaku zuhud
terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada kehidupan kita di dunia, yang itu kesemuanya akan menghantarkan kita kepada mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya, yang kesemuanya akan menghantarkan kita kepada jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala yang hak datangnya dari Allah dan Rasulnya. Segala kesalahan kesilafan datang dari diri khatib. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man hamala dhulma. Faqad qala ta'ala fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal muslimun al-kiram rahimakumullah anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.